tahun 2016 baru saja berlalu. APBN Perubahan 2016 menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2%. Namun hingga akhir tahun, pemerintah akhirnya merevisi target tersebut ke angka 5%. Lantas apa lagi peristiwa ekonomi yang terjadi sepanjang tahun 2016? Berikut kami rangkum informasinya untuk Anda. Di tengah perlambatan ekonomi global, sejumlah peristiwa dan kebijakan ekonomi nasional 2016 dilakukan pemerintah guna menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Awal tahun 2016 ditandai dengan kekisruhan polemik taksi berbasis aplikasi atau online. Ribuan taksi konvensional yang tergabung dalam berbagai kelompok forum masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran di Jakarta. Mereka menuntut penutupan perusahaan penyedia jasa transportasi online yang masih bebas beroperasi. Aksi demonstrasi berlangsung ricuh. Aksi ini membuat pemerintah menerbitkan sejumlah regulasi terkait ekonomi digital. Peristiwa penting lainnya adalah paket kebijakan ekonomi. Dalam rentang periode 2016, pemerintahan Joko Widodo telah menerbitkan 6 paket kebijakan ekonomi. Dari mulai paket yang berisikan keterbukaan investasi, infrastruktur logistik dan listrik, hingga peta jalan e-commerce. Namun, paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan dinilai masih perlu dievaluasi. Kemudian, 18 Juli 2016, pemerintah Indonesia meluncurkan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Meski diragukan di awal, tercatat pada periode pertama, dana tebusan yang berhasil dihimpun mencapai 97,2 triliun rupiah, deklarasi harta sebesar 3.620 triliun, dan dana repatriasi sebesar 137 triliun rupiah. Dengan pencapaian ini menjadikan program Tax Amnesty Indonesia merupakan yang tersukses di dunia. Pada 27 Juli 2016, secara mengejutkan Sri Mulyani Indrawati masuk ke gerbong pemerintahan Kabinet Kerja. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut didapuk kembali sebagai Menteri Keuangan. Di tangannya, sejumlah gebrakan pun dilakukan. Dari mulai kebijakan pemangkasan anggaran di sejumlah pos kementerian dan lembaga, mengawas dan mengawal program pengampunan pajak atau tax amnesty, hingga yang terbaru, yaitu membentuk tim reformasi perpajakan. Kemudian, pertengahan Oktober 2016, pemerintah Indonesia mencanangkan program bahan bakar minyak atau BBM satu harga di Papua. Program BBM satu harga tersebut merupakan bentuk instruksi Presiden yang menginginkan berkurangnya ketimpangan harga-harga di wilayah timur Indonesia. Melalui program ini, harga BBM di Papua akan sama dengan yang ditentukan pemerintah, yakni Rp6.450 per liter untuk jenis premium. Selanjutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menurunkan harga gas untuk industri pupuk, petrokimia, dan baja yang akan berlaku pada 1 Januari 2017. Kebijakan ini bermula ketika Presiden Joko Widodo mengatakan harga gas industri Indonesia termahal di Asia Tenggara. Presiden menginginkan agar kementerian terkait segera menekan harga gas industri sehingga memiliki daya saing. Pada akhir November, untuk kedua kalinya, Indonesia kembali membekukan keanggotaannya dari Organisasi Eksportir Minyak Dunia atau OPEC. Langkah tersebut diambil dengan alasan bahwa Indonesia telah menjadi negara net importir. Selain itu, dalam pertemuan OPEC di Wina, Austria, juga disepakati pemangkasan produksi minyak sebesar 1,2 juta barel per hari. Hal ini membuat harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan hingga mendekati level 10%. Di penghujung 2016, Bank Indonesia meluncurkan 11 desain mata uang rupiah baru tahun emisi 2016. Ke-11 mata uang tersebut terdiri dari 7 pecahan mata uang kertas dan 4 uang logam. Bank Indonesia mengklaim mata uang kertas yang baru memiliki tingkat pengamanan tinggi yang sangat sulit untuk dipalsukan. Formulasi seluruh kejadian yang dilalui sepanjang 2016 membuat perekonomian Indonesia mampu bertahan dan tumbuh secara konsisten di angka 5% sesuai target yang diharapkan pemerintah. Kus Indra, CNN Indonesia.